Anda kembali di Dua Sisi, kita langsung saja ke Bang Saur. Bang Saur tadi kan ini keras betul, Bang Patra menyatakan bahwa tidak ada penyelidikan dan penyidikan, tidak sesuai prosedur lah penetapan Pak Hasto ini sebagai tersangka oleh KPK. Silakan Bang. Saya ini bukan penyidik. Boleh, Dengan mic-nya dipakai, Bang. Ini bukan penyidik, tapi kan kita tahu kalau kasus ini adalah pengembangan perkara kan. Tapi Anda banyak memantau bagaimana penanganan kasus di KPK, bukan? Oh iya. Oke. Ya, silakan. Jadi ya seperti dibilang oleh Patra ini kan kasus kan tidak berdiri sendiri. Seperti saya bilang sudah ada 5 terpidana kasus ini. Nah yang menarik kasus ini sesungguhnya, saya juga minta melalui mimbar yang sangat mulia obstruction, karena saya kan mendampingi kawan-kawan ini dulu. Ya. Sebenarnya kalau kita bicara obstruction of justice, ada nama yang sudah telanjang kita dengar namanya AKBP Endi, yang sesungguhnya dia adalah mantan penyidik KPK ketika Hasto kemudian Harun Masiku mau ditangkap, malah ini ditelanjangin sampai subuh. Oke. Kemudian diperiksa. Nah, oleh karena itu, ini kasus bukan berdiri sendiri. Kalau andaikan pada saat itu adalah yang dicari ini adalah kooperatif, ya kasusnya tidak akan banyak korban. Nah, oleh karena itu untuk demi keadilan, saya minta juga kepada KPK, namanya Hendy ini, atau ada yang melindungi lebih tinggi lagi. Kalau kita lihat kan di jawaban-jawaban KPK ada Firly Bahuri, ada KBP ini, saya kira ini harus ditindaklanjuti. Sehingga apa yang diteriaki oleh rekan saya Patra, ini betul-betul keadilan tidak parsial, tetapi imparsial, tetapi mendapatkan sesuatu keadilan yang holistik. Ya tapi kan sambil menunggu itu, tidak mungkin juga dong orang ditersangkakan ya secara tidak sah gitu loh ibaratnya. Loh, kan ini kan sudah diuji, itu yang kita bilang. Hasto kan bagian daripada pengembangan. Ya, pengembangan kasus, betul. Dia kan dalam kasus yang lain sudah beberapa kali dia dipanggil sebelum tersangka. Nah sekarang ini apakah bagian daripada itu? Ya. Nah ini yang kita harus minta daripada KPK. Nah, Makanya gini, kalau- Bang Patra, makanya Bang, kan yang ya, menarik Pak, ya. KPK itu penyidik Makanya KPK punya kalau 153 alat bukti. Ya, Itu kan makanya bagian dari yang kalau sudah kita, dipersiapkan ya. Ya, bersidang ini enaknya kan kita dari awal sampai akhir itu ada tuh di persidangan. Oke. Dalil KPK pengembangan itu udah mentah. Ya, bukan baking soda buat roti nih ngembang. Ya. Oke. Dalil KPK itu adalah adanya fakta baru, keadaan baru katanya. Kami tanya sama ahli, coba terangkan hukum acaranya. Yang dimaksud pengembangan atau fakta baru ataupun keadaan baru itu di bab mana dalam KUHAP? Ketika kita menggunakan istilah adanya fakta baru dan keadaan baru, itu hanya ada di bab peninjauan kembali. Oke. Jadi nggak dikenal tuh pengembangan, fakta baru dan seterusnya. Ketika masuk proses tahap yang disebut penetapan tersangka, pasal 44 KPK menyatakan apa? Adanya penyelidikan dan penyidikan. Maka ada 2 putusan di pengadilan negeri yang sama juga. Pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kalau penetapan tersangka mengambil alih dari alat bukti yang diperoleh dan atau ditunjuk sprindiknya orang lain, tidak boleh, tidak sah. 1. Kalau penetapan tersangka tidak dimulai dari proses penyidikan, tidak sah. Itu belum diuji. Ya, maka saya bilang kalau memang putusannya itu dikabulkan, harusnya ini kan bola panas kalau dikabulkan, Pak. Ya. Makanya diaborsi nih, nggak boleh lahir bayi Ada keadilan. pendapat dengan itu? Ini nggak Saya boleh kira lahir keadilan. karena Jadi, pakai sebentar, jadi kata-katanya adalah ya, tendensius ya. diaborsi. Jadi, Saya ya, kira ini itu adalah perhatian. ada ini 3 sikap ahli. pengacara yang frustrasi dengan Ada 3 kata-kata. ahli yang Oh iya. sudah diajukan. Oh iya. Bukan saya yang Anda ngomong. frustrasi, Oh Bang? iya. Anda frustrasi. Bang, ya? Kata-kata tendensius, diaborsi. Makanya tidak diterima itu Mereka ini- maksudnya harus dijelaskan. Makanya kan mereka ini Apa yang dibela tidak seribu diterima pengacara. itu? Dan Yang modal tidak kayak diterima begini. adalah Putusan pengadilan yang telah digabung. Ya, diaborsi permohonannya. katanya. Ini juga ahli Ini hukum bahaya saya ini. tanya. Ini bahaya. Di pasal mana, norma apa, apakah dia di KUHAP, di SEMA, di PERMA, di Undang-Undang KPK, permohonannya tidak boleh digabung. mekanismenya Ya. apa?
Apa? Kalau Pasal permohonanmu 77. tidak diterima, mekanismenya Nah, apa? ada pasal 77 Apakah kau maki-maki menyatakan hakim? penetapan tersangka boleh diuji di pra-peradilan. Kau sudah Apakah semua digabung? kau lakukan di Kau situ. nggak ngerti kau. Gimana? Apa? Nggak ngerti. Enggak. Pasal apa yang kau gunakan? Pasal apa yang kau gunakan? Baik, kita ke Bang Saur dulu. Silakan Bang Saur. Pasal silakan, apa silakan, yang Bang kau gunakan? Kau kan, Cantelannya. Patra. Kita gantian, Kau gantian. sudah memberikan Saur ya. dalil-dalil. Ya, Ini sebentar, tidak sebentar. diterima, bukan ditolak permohonan. Iya, makanya karena permohonanmu dibilang kamu buat 2 sprindik sudah telah diuji oleh hakim. Nah, Tidak diterima putusannya. Makanya kalau nggak diterima, makanya kalian mau tersangka. ada upaya lagi seharusnya. Apalagi mekanismenya. Cari Yang mekanismenya. namanya tidak diterima, penetapan tersangka atau tidak tersangkanya itu belum diuji, Pak. Makanya Nggak ada makanya tidak diterima, Oh, bukannya gimana? makanya. Karena tidak diterima, status daripada tersangkanya Hasto adalah sah. Ya. Ini belum diuji. Bagaimana? Nah, karena tidak diuji. Yang sudah diuji itu 2 Ini pengadilan. bahaya ini. Ya. Bahaya. 2 pengadilan. Ada A, B, C, D. Ya. Ternyata yang D itu sudah kabur sampai hari ini. Lalu putusan pengadilan menyatakan bahwa yang A, B, C memang betul terlibat. Ya. Sampai inkrah nggak ada tuh namanya Z. Oke. Ya, nggak ada nama Pak Hasto. Oke. Itu fakta yuridis. Maka boleh dong kita bertanya, benar nggak penetapan tersangka? Itulah yang kami uji. Iya. Jadi fakta yuridis Jadi juga yang intinya terungkap di ini pengadilan. Oke. Hasto Sah adalah atau meminta tidak sah? supaya HP kemudian ditenggelamkan. Yang bilang saya itu kan KPK, Pak. Loh, udah diuji di pengadilan. Gimana sih disuka-suka? Gimana sih? Gimana advokat begini? suka-suka? Masa pengacara nggak Ini ngerti telah dia diuji. diterima atau ditolak? Ya. Mengapa sah sampai detik ini dia mau ngomong itu adalah Sah Hasto adalah sebagai berdasarkan versi tersangka. KPK. Ya, makanya saya bilang, KUHP itu jangan dibaca hanya kewenangan yang namanya penyelidik dan penyidik, jangan. Kalau itu nggak usah kita ngomong, sudah ada wewenangnya, sudah ada yang namanya kekuasaannya, nggak usah kita omong, ya. Oke. Maka kita membaca KUHP, membaca undang-undang KPK, tentu juga ada yang namanya perlindungan hak asasi manusia di situ. Oke. Ya, sekarang kan pertanyaannya cuma begini aja sebenarnya yang mau ditanyakan. Ini permohonan tidak diterima, mau diajukan lagi nggak? Nah, Kan iya. gitu. Langkah Anda apa? Iya kan? Iya. Nah, tergantung Pak Hasto dong kalau itu. Oke. Tetapi kalau dibilang sah, ya sah berdasarkan KPK. Gini. Tapi kan ketika hakim tunggal memutuskan menolak gugatan pra Ini yang peradilan. salah Bapak dari awal. Jangan bilang ini Kemudian, permohonan ditolak. Tadi kita Tapi- sama-sama mendengarkan loh. Kita sama-sama mendengarkan. Permohonannya tidak diterima. Dengan tidak diterima sah Ya nggak kan? tetap tersangka. Versi KPK. Gimana sih? Oke. Undang-undang. Bang, maksud Bentar, Anda Bang. itu maksudnya apa? Kan Bang Patra bilang sah Undang-undang. menurut KPK. Kecuali kalau ada menetapkan ya untuk kasus permohonan ini tersangka ini bukan dia, ya, KPK. permohonan ini Itu mana daripada dinyatakan undang-undang. ditolak. Diuji dia di Nah, pengadilan itu tidak barusan. diterima. Di pengadilan ini kan Ya. sebutnya kan menguji Ya, mahasiswa penetapan ingat ya. tersangka itu kan. Makanya sah Mahasiswa, status tersangka. ingat, Gimana, ada perbedaan namanya putusan tidak diterima dengan putusan ditolak. Baik. Kalau putusan diterima, berarti yang sah itu masih versinya KPK. Belum diuji di pengadilan. Gitu loh ya. Jangan nanti kalau Anda tidak dosennya sepahamnya Oh gimana? pasti. Karena kan dosennya nanti demi nggak keadilan boleh. berdasarkan Nah, itu ketuhanan ngerti. Mesa Ya kan? diputuskanlah. Tidak Di diterima. pengadilan. Oke. Bukan di kantor KPK. Oke. Tidak Bahwa diterima. status penetapan tersangka oleh KPK adalah sah. Ya. Oke. Versi Sah. KPK. Kecuali Jadi teman-teman Iya, mahasiswa itu. jangan sampai salah, nanti nilainya D. Oke. Ada perbedaannya. Ada Oke. perbedaan antara putusan tidak diterima dengan putusan ditolak. Oke. Itu jangan salah, Bang jangan Patra, ngikutin yang lain tuh. artinya saat ini apa yang akan dilakukan adalah tergantung kembali lagi kepada Pak Hasto. Oh iya dong, saya ini kan penasihat hukum diberi Oke. kuasa. Oke. Nggak boleh saya jalan sendiri. Oke. Ya tentu kita kembalikan nanti ke Oke. Mengenai Pak tadi yang Hasto. disampaikan oleh Bang Saur tadi sempat ada spill sedikit. Apa itu? Akankah ini juga menjadikan ruang juga di luar persidangan terkait dengan Wah kalau saya ini lawyer itu ya advokat. tadi Anda advokatus. menyinggung soal Rusia bukan? Oh iya. Iya. Waduh. Anda minta itu juga di Oh iya, karena kan mereka ini menarasi-narasikan, Oke. ini adalah politik, ini macam-macam, Oke. begitu loh kan. Oke. Ada akan kita bongkar, itu kan sudah terbuka di publik. Oke. Dan saya kira juga
supaya ada punya moral daripada apa yang telah dikampanyekan, yang telah heboh, saya pikir itu juga didorong. Ya. Apa Bang sesungguhnya? Saur, tapi dalam kasus ini ada kepentingan politis nggak menurut Anda? Nah. Atau ini memang murni hukum? Lah gini loh, saya ini praktisi hukum Oke. ya, tidak punya keistimewaan saya ini menilai dari sisi politik. Oke. Tetapi seorang praktisi hukum menarik. Misalnya kalau ada tuduhan-tuduhan politik misalnya. Kalau kita kan harus merajut ini dalam bentuk bukti. Ya. Nah, yang kita lihat kasus ini kemudian dituduh politik. Nah, di persidangan kan sudah dijawab oleh KPK. Pada saat itu Firly Bahuri yang berkuasa siapa? Adalah partainya Hasto, sekjennya PDIP. Presidennya siapa? Kadernya PDIP. Oke. Nah, siapa yang berpolitik gitu loh. Oke. Tetapi bukti-bukti ini saya kira tidak bisa dibantah. Bahwa itulah terjadi pada saat itu. Nah, kalau misalnya dituduh orang berpolitik atau KPK berpolitik misalnya. Sampai detik ini itu yang dibilang bahwa Firly adalah yang menahan, bahkan yang tadi yang saya bilang mau ke KPK kemudian malah penyidiknya ditahan dengan segerombolan adalah kawan-kawan yang berkuasa. Oke.